Salam jumpa kembali di program Indonesia Bicara bersama saya Usman Kansong. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia begitu besar peluangnya untuk pengembangan ekonomi syariah. Salah satu upaya untuk mencapai potensi ekonomi syariah yang besar itu ialah melalui merger bank-bank syariah yang direncanakan berlangsung Februari tahun depan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan merger bank-bank syariah tersebut, kita akan berdiskusi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga kita kenal sebagai pakar ekonomi syariah, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum, Pak Wapres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wapres, kita sudah mencanangkan akan melakukan merger bank syariah BUMN pada Februari mendatang. Apa kira-kira manfaat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Saya kira pertama tentu akan terbentuk bank syariah yang besar ya. Selama ini kan paling tinggi ada satu bank, itu hanya buku 3, kemudian buku 2. Sehingga bank syariah kita itu masih kecil-kecil. Diharapkan dengan terbentuknya bank syariah besar ini, dia akan memiliki aset lebih dari 200 triliun. Ya, dan ini kita harapkan nanti bisa menangani proyek-proyek besar. Bahkan juga tentu bukan hanya untuk nasional, tapi juga bisa bergerak di tingkat global. Karena asetnya cukup besar. Karena memang selama ini kita ingin ada semacam lembaga keuangan itu bisa melayani kepentingan ekonomi syariah ini sejak dari yang kecil, dari ultra, mikro, kecil, menengah, dan besar. Dari yang kecil sudah ada, yaitu dari bank wakaf mikro, ada koperasi syariah, ada BMT syariah, kemudian juga ada bank-bank yang buku 2, kemudian juga menjadi buku 3. Nah, dengan demikian kita berharap dengan adanya merger bank ini, kemudian kita akan ada lembaga keuangan perbankan yang besar, yang bisa melayani kepentingan bisnis syariah yang skalanya besar, size-nya besar. Saya kira itu intinya. Ya, dan diharapkan bank syariah nanti hasil merger bisa berbicara di kancah global, bahkan ada potensi masuk 10 bank syariah global ya, Pak Wapres, berdasarkan modalnya begitu. Ya, kita harapkan seperti itu. Sampai ini kita belum ada yang masuk. Ya. Tidak ada yang masuk. Jangankan 10, 20 saja belum masuk kita. Belum masuk ya Pak? Belum masuk 20. Iya. Oleh karena itu dengan merger ini kita sudah bisa masuk ke 10 besar global. Iya. Dan bahkan kita nanti berharap bank syariah hasil merger itu bisa menghimpun dana dari luar ya Pak, dari Timur Tengah termasuk misalnya. Dana dari dalam, dari luar, ya. Sehingga pengembangan ekonomi atau keuangan syariah kita menjadi lebih besar lagi, lebih meningkat lagi. Baik. Bagaimana Pak Wapres memandang tingkat kemampuan bankir syariah kita Pak di perbankan syariah kita? Apakah SDM-nya itu sudah mampu mengelola bisnis perbankan syariah dengan cukup baik, Pak Wapres? Ya, saya melihat bahwa bankir kita sekarang ini sudah cukup qualified ya. Walaupun awalnya memang mereka itu tenaga-tenaga yang di-hire melalui upaya-upaya pelatihan-pelatihan dari bank-bank konvensional.
Ya. Tetapi sekarang ini saya melihat sudah banyak yang sudah menguasai selain kehati-hatian, ya, kemudian juga menguasai risk management dan juga menguasai tentang syariah compliance-nya, kesesuaian syariah. Dari banyak tenaga, saya lihat sekarang ini sudah banyak, dan ditambah lagi dengan mereka yang sudah mulai lulus dari ekonomi syariah, ekonomi Islam yang ada di berbagai perguruan tinggi. Sekarang sudah banyak yang sudah menyelesaikan studinya. Nah, ini tenaga yang seperti ini semakin banyak. Jadi tidak merupakan hasil, kalau dulu banyakkan hasil cangkokan gitu, ya. Sekarang ini sudah mulai terdidik sejak mulai di fakultas, yaitu ada di UI juga ada tentang ekonomi syariah, bahkan S2-nya ada. Kemudian juga di Erlangga saya lihat ada, kemudian juga di Brawijaya, kemudian di UIN sendiri, di semua UIN itu banyak ekonomi syariah yang ditamatkan. Jadi cukup banyak. Karena itu saya optimis bahwa tenaga SDM kita sudah cukup tersedia di dalam rangka mengembangkan. Bahkan banyak sekali sekarang tenaga-tenaga itu tersedia. Karena semua universitas sekarang membuka. Baik, Pak Wapres, bank syariah itu kan membutuhkan sistem pendukung seperti asuransi atau penjaminan syariah untuk menopang bisnisnya. Nah, bagaimana Pak Wapres melihat kesiapan sistem pendukung ini bagi bank syariah hasil merger nanti, Pak? Ya, sekarang ini kita sudah membangun ekosistem yang lebih luas lagi, bukan hanya ekosistem keuangan syariah saja, tapi ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya kita sekarang dengan adanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah, itu kita sudah mengembangkan 4 fokus atau 4 klaster, yaitu industri halal, nah kemudian juga industri keuangan syariah, bahkan juga dana sosial syariah seperti wakaf zakat itu akan kita kembangkan, dan juga bisnis syariahnya. Nah, di industri keuangan sendiri kita mengembangkan perbankan syariah, kemudian industri keuangan non-bank syariah seperti asuransi, kemudian juga multi finance, kemudian juga pegadaian, dan yang lain-lain, dan juga di pasar modal syariah. Kemudian juga kita mengembangkan surat berharga syariah, sukuk syariah. Melalui dana sosial syariah yang kita harapkan potensi akan berkembang itu wakaf, dana wakaf. Dana wakaf ini dana umat, dana abadi, dana murah, yang apabila kita bisa membangun, menghimpun dananya, ini akan terkumpul cukup besar. Karena itu kita sedang menyiapkan gerakan yaitu wakaf tunai, gerakan nasional wakaf tunai. Dan kalau itu kita berhasil, ini insya Allah ini akan menjadi sangat besar. Tapi juga semuanya itu tergantung daripada perkembangan bisnisnya, termasuk industri halalnya. Oleh karena itu salah satu fokus kita bagaimana memperluas dan mengembangkan bisnis syariah, termasuk membangun usahawan-usahawannya, pelaku-pelaku usahanya. Salah satu program yang kita kembangkan yaitu membangun inkubasi penyemayan di berbagai daerah, ya, untuk membangun, melahirkan yaitu para pebisnis syariah ini. Di samping itu juga untuk kita juga membangun semacam pusat-pusat bisnis center, ya, antara pelaku-pelaku usaha ini untuk melakukan komunikasi, kemudian juga transaksi, akan kita kembangkan. Jadi ekosistem ini
kita bangun sebegitu besar menyangkut berbagai fokus yang sudah kita mulai kembangkan sekarang ini. Ya baik Pak Wapres, konsumsi produk halal kita itu juga menurut statistik makin meningkat ya Pak. Misalnya wisata halal, kemudian konsumsi produk-produk halal begitu. Ini kan Iya, potensi besar juga bagi perbankan syariah hasil merger nanti ya Pak. ya sangat besar. Sekarang ini kan kita ini baru menempati posisi sebagai konsumen halal terbesar di dunia. Hmm. Konsumen besar. Nah, sedangkan kita bukan produsen halal. Jadi kita Hmm. masih mengimpor ya konsum halal kita dari luar negeri. Oleh karena itu kita ingin pertama kita ingin mencukupi ya kebutuhan Hmm. konsumsi halal dalam negeri, baik yang menyangkut makanan, minuman, fashion, farmasi, kemudian juga apa kosmetik, kemudian ini semua ingin kita sebagai konsumen, negara konsumen terbesar halal, tapi juga kita ingin menjadi pengekspor halal terbesar di dunia. Karena itu kita juga membangun kawasan-kawasan industri halal di beberapa kawasan yang sudah ada baru 2 di Cikande Modern Industrial, kemudian ada di Sidoarjo, dan kita ingin mengembangkan 6 lagi kawasan industri halal itu untuk mengejar target yang kita inginkan, yaitu menjadi penyedia halal dalam negeri yang potensinya besar, bahkan juga halal global, kebutuhan produk halal global itu justru lebih besar lagi. Ini yang kita kembangkan, mengapa industri halal itu menjadi salah satu fokus daripada apa yang kita kembangkan di dalam ekonomi dan keuangan syariah. Ya, baik. Jadi kalau produsen produk-produk halal berkembang, maka dia kan membutuhkan pembiayaan dari bank syariah juga Bank begitu ya syariah, Pak ya. Wapres. Jadi ekosistemnya mulai Ekosistem terbangun dengan jalan, baik. ya. Baik. Kira-kira apa tantangan untuk pembentukan ekosistem ekonomi syariah kita, Pak Wapres? Ya, yang pertama tentu kita sekali lagi adalah keberpihakan pemerintah. Dan sekarang ini pemerintah sudah memiliki keberpihakan, sudah political will-nya sudah jelas, bahkan semua kementerian, baik Kementerian Perindustrian juga sudah menyiapkan regulasinya, bahkan juga sedang menyiapkan struktur ya di mana kelembagaannya untuk bisa menangani hal yang halal, bukan juga termasuk di wisata halal, dan kemudian juga tentu Kementerian Perdagangan juga sudah menyiapkan diri untuk dalam rangka mengembangkan bagaimana menyiapkan ekspor halal, dan juga kerjasama dengan kalangan e-commerce, ya. Mereka juga kita libatkan untuk memasarkan halal bukan saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan tentu lembaga keuangan yang juga, dan kemudian juga para usahawannya yang juga sudah mulai memahami betul, dan kerjasama dengan berbagai lembaga selain pemerintah juga dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, ya. Selain juga dengan tentu dengan Bank Indonesia, kemudian OJK. Jadi kolaborasi dari berbagai kelembagaan, kemudian juga mendorong para pengusaha untuk kita berikan. Jadi kita sudah membangun semacam kebijakan-kebijakan, kemudahan-kemudahan, bahkan nanti kalau industri halal itu ketika akan mengurus sertifikat halal, mereka sudah disediakan, sudah one stop service dalam satu tempat. Itu sudah ekosistemnya sudah disiapkan, sehingga mereka tidak perlu kemana-mana, mereka sudah bisa ada semua ada di situ, ya.
termasuk lembaga pemeriksanya sudah ada, lembaga sertifikasinya, kemudian semuanya. Jadi ini kemudahan-kemudahan, karena itu maka kita dianggap negara yang sudah memiliki ekosistem yang bagus, dan peringkat Indonesia sekarang menjadi naik di tingkat global. Baik, jadi tantangan awal ataupun tantangan besar, tantangan penting itu sebetulnya datang dari political will pemerintah, dan menurut Pak Wapres tadi, pemerintah punya political will yang sangat besar dalam membentuk ekosistem keuangan syariah. Bahkan OJK, Bappenas juga punya divisi atau lembaga yang mengurusi ekonomi syariah ini, dan saya kira ini baik sekali. Nah, tinggal lagi bagaimana Pak Wapres mengajak masyarakat untuk misalnya memanfaatkan ekosistem yang sudah dibentuk oleh pemerintah tadi itu, Pak Wapres. Ya, kita terus menggerakkan masyarakat, ya, juga termasuk mendorong literasi masyarakat nih untuk bisa memahami betul, dan bahwa kita ingin memberikan semacam pemahaman yang utuh bahwasanya sistem syariah itu tidak hanya mengandalkan kehalalan produk, tapi merupakan pilihan yang rasional. Ya, misalnya makanan halal itu bukan hanya dia halal karena memang dianjurkan oleh agama, tapi juga makanan yang sehat, good food. Ya, jadi makanan sehat, makanan halal itu. Dan ini bukan saja kita di nasional, tapi sudah menjadi pandangan global bahwa halal food is good food. Nah, ini kemudian juga di dalam sistem keuangan juga begitu, bahwa sistem keuangan halal ini memiliki keunggulan-keunggulan, sebab produk-produk sistem keuangan itu halal itu lebih variatif dibanding dengan sistem konvensional. Sistem konvensional itu kan lebih pada meminjamkan, kemudian peminjaman atau kredit, tapi di sistem keuangan syariah itu kan ada penyertaan modal, ada jual beli, murabaha, ada semacam ijara itu sewa menyewa, kemudian jadi sangat banyak produk-produknya itu. Nah, ini memang kita harus bisa memberikan pemahaman bahwasanya bank syariah bukan hanya sekedar bank, tapi lebih daripada itu karena memiliki produk-produk yang variatif dan sangat menguntungkan di dalam sistem yang dibangunnya. Nah, kemudian yang sering kita bisa berikan layanannya juga. Maka itu sekarang sistem fintech itu juga menjadi bagian yang harus dibangun, dan sudah ada sekarang asosiasi fintech syariah. Baru saja kita mengadakan seminar dan ternyata menarik, dan juga disponsor oleh Bank Indonesia, dan sekarang ini sudah sampai ke bank wakaf, sampai ke Baitul Mal wa Tamwil, itu sudah online, sistemnya sudah online. Baik, jadi kata kuncinya literasi ekonomi dan keuangan syariah buat masyarakat, ya termasuk juga pengembangan teknologi supaya memudahkan masyarakat mengakses ekonomi dan keuangan syariah, ya Pak Kiai. Pak Wapres, kalau menurut Pak Wapres, adakah tantangan dalam merger bank-bank syariah kita ini? Sementara ini dari laporan yang saya terima tidak ada hambatan yang sekarang ini merger. Ya. Karena ini kan memang bank ini kan bank himbara, ya. Jadi memang dalam satu penguasaan, sehingga tidak begitu mengalami kesulitan. Ya, hanya memang mungkin ada karakteristik dari beberapa bank masing-masing ini. Misalnya karakteristiknya Mandiri Syariah, kemudian karakteristiknya BNI, kemudian BRI. Nah, ini kemudian sedang dipadukan sehingga menjadi satu sistem yang terpadu. Nah, ini saya kira kelihatannya tidak begitu mengalami kesulitan.
Dari laporan terakhir itu hanya tinggal merapikan, membereskan, kemudian apa namanya itu produk-produk mereka, kemudian kontrak-kontrak mereka dengan berbagai pihak, itu kemudian disinkronkan antara satu bank dengan bank yang lain. Kelihatannya tidak begitu mengalami kesulitan. Baik, kita berharap semuanya berjalan lancar. Nah, kalau tidak ada aral melintang, Pak Wapres punya proyeksi tidak kira-kira dalam waktu berapa lama lagi perbankan syariah hasil merger tadi kira-kira mendekati kalau tidak bisa menyamai kontribusi ekonominya dibandingkan dengan bank-bank konvensional, Pak Wapres? Sebenarnya kita dalam hitungan waktu itu memang kita tidak memberikan hitungan, tapi yang penting kita melakukan akselerasinya. Ya, yang kita ingin kejar adalah potensi kita yang besar ini. Ya, kita ingin supaya realisasinya itu bisa lebih cepat. Kemarin ini memang ada semacam five trap gitu ya, macet di 5%, 5% trap. Ya, jadi tapi itu sudah dilewati. Ya, batas psikologis itu sudah tembus, sekarang sudah masuk di 8,5%. Dan apabila ini ekosistem kita bangun ini berhasil, nah, ini menurut saya akan terjadi proses percepatan. Bank ini di merger, kemudian juga nanti ada seperti di tingkat UMKM, kita ingin membangun semacam memperbanyak bank wakaf. Yang sekarang baru 50, kita harapkan bisa nanti bisa menjadi 200 sampai 300, sehingga nanti ekonomi syariah di bawah itu akan hidup. Kemudian juga BMT dan koperasi syariah. Itu sekarang, oleh karena itu pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperbesar ini semua. Ingin kemudian APBN kita juga diarahkan ke sana. Ya, termasuk di LPDB, yaitu Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir yang di bawah Kementerian Koperasi, ini juga akan menangani koperasi-koperasi yang konvensional maupun yang koperasi syariah, termasuk BMT di berbagai, terutama di pesantren-pesantren. Yang kalau kita melihat pesantren itu ada 28.000, 10.000 saja bisa membangun BMP dan kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya, itu akan bisa potensi pengembangan ekonomi syariah akan menjadi lebih besar. Belum lagi ada yang kur syariah yang ada di bank BRI syariah, di BNI syariah yang nanti akan di merger, dan itu juga akan memperbesar. Jadi kalau ini nanti dalam tempo yang dekat ini berkembang, 2021 itu kita kira kita sudah mulai take off ini untuk melakukan pengembangan ini. Ya, kita lihat nanti 2024 itu sudah kelihatan gitu hasilnya. Optimismenya begitu. Optimis Pak Wapres. Terakhir barangkali ada pernyataan penutup Pak Wapres, apakah itu saran, harapan bagi berlangsungnya merger bank-bank syariah kita dan juga ekonomi syariah kita? Ya, pertama tentu kita harapkan merger ini harus betul-betul menghasilkan bank besar yang bisa dikelola secara profesional dengan baik, ya, dan bisa menjadi bank semacam jangkar lah untuk ekonomi syariah, ya, berperan sehingga dia bisa melayani kepentingan-kepentingan transaksi syariah yang besar di tingkat nasional, baik di infrastruktur maupun juga di nanti industri halal maupun juga di industri-industri termasuk industri
kosmetik, farmasi. Ini saya kira memerlukan dana yang sangat besar sekali. Karena itu kita harap nanti bank syariah baru yang besar itu tidak menunggu, tetapi juga dia menjemput bola lah untuk mempercepat proses pengembangannya. Bahkan kita harapkan dia sudah bisa mampu bermain di tingkat global, ya, di dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Kita ini kan mempunyai kelebihan, kita ini kan punya UMKM. Nah, yang di negara lain hampir tidak ada. Mereka korporat semuanya itu. Nah, kita ini punya perpaduan korporasi dengan UMKM. Ini dua kelebihan yang sebenarnya bisa menjadi andalan kita ke depan. Oleh karena itu, kolaborasi ini akan terus kita bangun dan ekosistem ini akan terus kita kembangkan. Baik, terima kasih Pak Wapres, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin atas diskusinya yang sangat menarik dan produktif. Terima kasih juga siapapun yang sudah menyaksikan acara ini. Kita berdoa, kita berharap semoga proses merger bank syariah di Indonesia, bank-bank BUMN syariah di Indonesia berlangsung lancar sehingga potensi ekonomi syariah yang sangat besar bisa kita capai. Saya Usman Kansong, undur diri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.